mereka menyangka bahwa perbuatannya itu adalah sebaik-baik perbuatan. Dia sedang melakukan perbuatan yang baik. Dan perasaan seperti ini ada di perasaannya semua ahli bidah. Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Dalam ayat yang lainnya, mereka menyangka dia berada di atas petunjuk. Maka ahli bidah itu justru menjadikan bid'ahnya itu ciri khas untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita masih membahas mengenai Salafi Wahabi, sambungan dari video-video sebelumnya yang disampaikan oleh Kiai Idrus Romli. Ini adalah part terakhir dari perjumpaan oleh Kiai Idrus Romli di salah satu kajian beliau, dan di sini beliau menjelaskan masalah bid'ah dan tanya jawab mengenai seputar Salafi Wahabi. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Bid'ah menurut istilah syara adalah melakukan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW itu namanya bid'ah. Ini secara syara. Definisinya begitu, kata Imam Nawawi. Kalau begitu, bid'ah itu bagaimana statusnya? Apakah pasti sesat? Apa pasti wajib? Atau bagaimana? Ini berarti pembagian bid'ah. Gimana pembagian bid'ah? Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Imam Syafi'i ini ulama salaf. Kata muridnya, haddatsana Harmalah bin Yahya. Harmalah bin Yahya bercerita pada kami. Qal sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqul. Imam Asy-Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Kata Wahabi, semua bid'ah sesat. Kata Imam Syafi'i, bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudah, ada bid'ah yang terpuji, wa bid'atun mazmumah, dan ada bid'ah yang tercela. Kata Imam Syafi'i, fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah Rasul itu terpuji. Wa ma khalafas sunnah fahuwa mazmum. Bid'ah yang menentang berbeda dengan sunnah maka tercela. Wahtajja biqauli Umar bin Al-Khattab fi qiyam Ramadan. Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan perkataan atau berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab tentang sholat tarawih di bulan Ramadan. Umar berkata, ni'matil bid'atu hiya. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bid'ah dibagi menjadi dua. Wahabi bilang, katanya mereka golongan salafi, maksudnya ikut ulama salaf. Loh, Imam Syafi'i kurang salaf apa? Membagi bid'ah menjadi dua. Berarti mereka ikut golongan salaf itu hanya propaganda. Karena salaf memang membagi bid'ah menjadi dua. Dan ini terbukti dengan perkataan Sayyidina Umar, sholat tarawih bid'ah paling baik. Berarti ada bid'ah yang baik itu. Kemudian dalam riwayat lain Imam Syafi'i berkata ya, kalau tadi di kitab Hilyatul Auliya, kalau ini di kitab Manaqib Syafi'i karangan Al-Baihaqi. Asy-Syafi'i berkata, qala al-muhdatsatu minal umur dorban. Perkara baru itu ada dua macam. Maksudnya perkara baru, perkara yang diada-adakan, maksudnya bid'ah. Ahaduhuma, pertama, ma uhditsa yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an. Pertama, perkara baru yang menyalahi Al-Quran atau menyalahi sunnah atau menyalahi athar pendapat para sahabat atau menyalahi ijma'. Fahadhil bid'atud dhalalah. Maka inilah bid'ah yang sesat. Bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah atau athar atau ijma'. Wasaniyatu yang kedua, ma uhditsa minal khair, perkara baru yang berupa kebaikan.
sebenarnya baru, cuma positif atau baik. La khilafa li wahidin min hadza, yang tidak menyelisihi satupun dari ini yang disebutkan tadi. Tidak menentang Al-Quran, hadis, athar, ijma'. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Ini adalah perkara baru yang tidak tercela. Karena baik memang, enggak menentang terhadap yang disebut tadi. Wa qad qala Umar benar-benar berkata radhiyallahu an fi qiyami syahri Ramadan, mengenai qiyam bulan Ramadan, salat tarawih. Ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah tarawih ini, yakni annaha muhdatsatun lam takun. Maksudnya tarawih itu perkara baru yang sebelumnya tidak ada. Wa idza kanat falaisa fiha raddun lima madha, dan meskipun tarawih ini ada atau bid'ah, di dalam tarawih ini tidak ada penolakan terhadap yang tadi. Artinya tidak menentang Al-Quran, hadis, athar, ijma'. Ini dasar bid'ah hasanah. Artinya apa? Menurut imam kita bid'ah dibagi dua. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Nah, sebenarnya perkataan Imam Syafi'i bagi kita ini cukup. Mengapa cukup? Beliau ulama salaf, kita ikut salaf. Beliau imam mazhab, kita ikut imam mazhab. Beliau mujtahid mutlak, pokoknya lengkap lah beliau itu. Apanya yang kurang? Nah, kalau yang Wahabi itu nggak ada sama sekali. Salaf bukan, imam mazhab ya nggak ngerti mazhab mereka. Ya pokoknya bukan apa-apalah mereka itu. Artinya ini sebenarnya cukup. Nggak perlu dalil, kalau Imam Syafi'i sudah menetapkan selesai persoalan. Cuma ya karena kita ini kan ingin biar semakin terbuka wawasan, perlu disampaikan dalil-dalil. Dalil-dalil bid'ah hasanah. Apa dalilnya? Al-Quran, hadis banyak sekali. Dalil Al-Quran. Kalau Al-Quran dalilnya ini. Diriwayatkan dalam Al-Mu'jamul Awsat karangan Imam At-Tabrani. Sami'tu Aba Umamah Al-Bahili yaqul, Abu Umamah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha farada 'alaikum shauma Ramadan wa lam yafrid 'alaikum qiyamahu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada kamu puasa Ramadan dan tidak mewajibkan kamu qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan. Wa innama qiyamuhu syai'un ahdatstumuh. Beribadah di malam-malam Ramadan itu perkara yang kamu ada-adakan, kata Rasulullah. Fadumu alaih, maka teruskan kamu begitu, karena kamu udah terlanjur mengadakan. Mengapa diteruskan? Fa innana sammim bani Israil ibtada'u bid'atan fa'abahumullahu bitarkiha. Karena ada satu kelompok manusia dari kalangan Bani Israel mengada-adakan bid'ah. Lalu Allah mencela mereka sebab meninggalkan bid'ah yang telah mereka ada-adakan. Orang Bani Israel mengada-adakan bid'ah, oleh Allah tidak dicela. Lalu setelah meninggalkan malah dicela. Berarti kira-kira bid'ah apa ini? Kan bid'ah hasanah berarti. Dasarnya mana? Waqal, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa batigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan tradisi kerahiban, tradisi menjadi rahib, menjadi biarawan atau biarawati yang diada-adakan oleh mereka Bani Israel, kami tak mewajibkan pada mereka kecuali karena mereka mencari ridho Allah. Ternyata mereka tidak menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan terhadapnya. Artinya orang Bani Israel ketika mengadakan tradisi kerahiban, mengada-ada, membuat-buat tradisi kerahiban, artinya menjadi apa? Menjadi biarawan, biarawati. Oleh Allah gak dicela. Ternyata setelah bosan oleh mereka ditinggalkan, dicela oleh Allah. Oh berarti ini bid'ah hasanah.
Artinya apa? Al-Quran mengisyaratkan pada pengakuan terhadap bid'ah hasanah itu. Ini Al-Quran. Ini dasar Al-Quran. Ini dalil bid'ah hasanah dalam Al-Quran. Jadi dalam surah Al-Hadid ayat 27, Allah tidak mencela Bani Israel karena membuat-buat tradisi rahbaniyah, menjadi biarawan dengan tujuan mencari ridho Allah. Bani Israel dicela karena meninggalkan tradisi rahbaniyah yang telah mereka tetapkan. Menjadi biarawan itu kan beribadah saja, tidak mencari dunia dan tidak kawin. Ternyata setelah bosan kawin terus, cari dunia terus. Itu dicela. Karena berhenti tengah jalan itu. Nah, ini dasar Al-Quran. Lalu bagaimana status hadis semua bid'ah sesat? Kan ada hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Ini hadis ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, ini kan hadis wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah. Yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bid'ah adalah sesat. Hadza amun makhsus. Semua bid'ah adalah sesat, ini adalah teks yang general. Narasi yang umum, redaksi yang umum, yang jangkauan hukumnya dibatasi. Yakni maksudnya wal muradu ghalibul bid'ah, yakni maksudnya sebagian besar bid'ah itu sesat. Sebagian kecil tak sesat. Maksudnya begitu. Orang kan secara bahasa kadang-kadang begitu. Kadang punya anak kecil, di rumahnya ada duri. Bilang sama anaknya, jangan ke belakang rumah, di belakang rumah duri semua. Padahal kan enggak kan, cuma ada beberapa duri. Karena cuma mengingatkan dibilang duri semua itu. Dibilang begitu. Dan itu dibenarkan secara bahasa, itu biasa bahasa seperti itu. Jadi yang dimaksud semua bid'ah sesat, maksudnya biasanya pada umumnya bid'ah itu sesat. Yang enggak sesat ada juga. Ada pertanyaan, katanya sebagian besar bid'ah sesat. Lah kita ini yang banyak kok tidak sesat. Sebenarnya kalau kita mendalami pendapat-pendapat aliran sesat, lebih banyak bid'ah yang sesat. Bid'ahnya kita itu sedikit saudara. Karena umat Islam ini kan pecah menjadi 73. Yang satu golongan ahlus sunnah, yang 72 ahli bid'ah sesat. 72 dengan satu banyak mana? Kan banyak 72. Karena kita agak mendalami dan gak tahu ajaran bid'ah yang sesat. Sebenarnya lebih banyak yang sesat. Kita agak tahu aja. Jadi bid'ah ini rata-rata sesat. Kalau yang amalan-amalan kita yang dibid'ahkan sedikit itu dibandingkan bid'ah mereka sendiri. Lebih banyak bid'ahnya Wahabi, sedangkan bid'ah kita bid'ah hasanah, bid'ah bagus. Mereka bid'ahnya dhalalah memang. Cuma karena ajaran mereka bid'ah dhalalah diputar pada kita, kamu yang sesat begitu. Itu kerjaan mereka. Nah, hadis yang membatasi mana? Hadis yang membatasi jangkauan semua bid'ah sesat. Hadis mana? Katanya semua bid'ah sesat itu jangkauan hukumnya dibatasi. Maksudnya sebagian besar. Membatasi itu kan harus ada dasarnya. Ini diantaranya dasarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang memulai di dalam Islam suatu perbuatan yang baik. Namanya memulai berarti asalnya tidak ada lalu diadakan. Berarti bid'ah hasanah. Falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya
tanpa kurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Ini namanya memulai bid'ah hasanah. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memulai di dalam Islam perbuatan yang jelek, berarti bid'ah sayyi'ah ini. Bid'ah yang sesat. Kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya, min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai', tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Nah, hadis ini digabung dengan hadis kullu bid'atin dhalalah, maka hadis ini membatasi pemahaman hadis yang pertama. Kan dalam hadis kullu bid'atin dhalalah semua bid'ah sesat. Ternyata dalam hadis ini siapa yang memulai perbuatan baik maka dapat pahala. Oh, berarti yang sesat itu yang jelek. Kalau baik gak sesat, makanya dapat pahala. Jadi hadis ini sebenarnya dipadukan dengan hadis pertama, itu memberikan pemahaman yang konkret. Yang dimaksud sesat yang jelek itu. Kalau gak jelek enggak, karena di sini menganjurkan. Makanya kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan, Imam Nawawi berkata ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan ila akhirih. Fihi al-hathu 'alal ibtida' bil khairat wa sannus sunanil hasanat wat tahdhiru min ikhtira'il abatil wal mustaqbahat. Hadis ini mengandung motivasi memulai perbuatan-perbuatan yang baik. Dan peringatan jangan memulai perbuatan-perbuatan yang batil dan yang buruk. Yang baik mulai. Karenanya di dalam Islam tidak ada yang namanya istilah kelompok modernis itu. Apa namanya? Kata kelompok modernis itu yang sering digaungkan oleh saudara kita di Muhammadiyah. Bukan liberal. Apa namanya? Untuk membersihkan pemurnian agama. Enggak ada istilah pemurnian agama. Mengapa? Karena bid'ah hasanah jalan terus. Kita gak mungkin persis seperti masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gak mungkin. Wong dulu di Masjid Nabawi itu sholat pakai sandal pada masa Rasulullah itu. Kalau sekarang pakai sandal dimarahi di Masjid Nabawi itu. Mengapa? Karena sudah pakai keramik, pakai karpet seperti ini, karpetnya bagus. Nanti loh ini bid'ah ini, Rasulullah dulu gak ada karpet. Ya kalau gak ada karpet terus tanah aja, panas seperti sini, gak betah di masjid. Coba ini misalnya tanah, gak ada karpet, gak ada gini, gak betah kita di sini, gak lama. Masa Rasulullah malah tanah masjid. Artinya memang sudah berubah. Kalau ada pemurnian gak bisa. Kalau itu padahal kan ibadah itu. Pemurnian agama ada di dalam Islam itu. Kalau pemurnian maksudnya hal-hal yang baru harus gak ada, gak bisa. Ngarang itu namanya. Kemudian kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini mengandung pembatasan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua perkara baru adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat. Ini dibatasi dengan hadis man sanna fil Islam. Wa annal murada bihi al muhdatsatul batilah wal bid'ahul mazmumah. Dan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah sesat itu perkara baru yang batil dan bid'ah-bid'ah yang tercela itu. Kalau yang enggak tercela enggak. Karena di dalam hadis ini dimotivasi malah siapa yang memulai perbuatan baik maka akan dapat pahala. Ini kan motivasi agar kita memulai perkara-perkara baik gitu. Yang sebelumnya tidak ada. Ini hadis. Hadis ini ya. Nah, orang Wahabi itu salah memahami hadis ini. Saya pernah debat dengan mereka di Denpasar tahun 2009. Kata mereka apa? Ustadz, Kiai, gak bisa hadis man sanna fil Islam ini menjadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa gak bisa? Karena yang dimaksud di sini sunnah.
sunnah Rasul. Yang dimaksud memulai sunnah Rasul ini, yang dimaksud hadis ini. Saya bilang ucapan kamu bahaya terhadap hadis ini. Kalau yang dimaksud dengan man sanna fil Islam sunnah Rasul, di sini ada dua sunnah berlawanan, ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Sunnah yang baik, sunnah yang jelek. Kalau yang dimaksud sunnah di sini sunnah Rasul, berarti menurut persepsi kamu sunnah Rasul ada dua. Ada yang baik, ada yang jelek. Loh, masa Rasul bikin sunnah yang jelek? Gak bisa begitu. Akhirnya apa? Lalu kata dia, gak bisa Kiai. Kenapa? Karena yang dimaksud sunnah yang baik ini menurut Islam. Sedangkan tahlil dan semacamnya menurut Islam gak baik. Saya bilang, kamu gak paham lagi hadis ini. Yang dimaksud memulai di dalam Islam. Artinya dia orang Islam maksudnya. Setelah Islam dia memulai perkara baik. Islam ini sebagai lawan dari kata kufur. Artinya misalnya di daerah sini gak ada masjid, lalu orang bikin masjid. Dia dapat pahala selama ada orang menggunakan masjid. Lah kalau orang kafir bikin masjid, misalnya gubernur kafir atau ketua partai kafir bangun masjid, gak dapat pahala dia. Maksudnya itu. Kamu ini ngarang terus pemahaman hadis. Ya pokoknya Wahabi itu distorsi terus saudara terhadap Al-Quran dan hadis itu. Jadi ini dipahami salah oleh mereka. Ini hadis yang membatasi semua bid'ah adalah sesat. Nah, ini dalil bid'ah hasanah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tadi dalil semua ini. Ini ditambah dalil lagi. Karena dalil bid'ah hasanah di kitab-kitab itu ada sekitar 300 hadis lebih. Ini kalau dalil bid'ah hasanah diterangkan di sini mungkin butuh waktu 3 bulan itu. Kalau diterangkan semua. Karena 300 hadis. Jadi 100 hadis setiap bulan, tiap hari 3 hadis. Kan menjadi 3 bulan itu. Ini bid'ah hasanah. Ini dalil contoh ya untuk menguatkan yang tadi. Ini kasus Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an membuat cara sholat makmum masbuk. Hadisnya sahih. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala, Mu'adz bin Jabal berkata, kunna na'tis shalah fa idza jaa'a rajulun wa qad subiqa bi syai'in minas shalah fa asyara ilaihi alladhi yalih wa qad subikta bi kadza wa kadza fayaqdi. Kami dulu, kata Mu'adz, kami dulu kalau mendatangi sholat berjamaah bersama Rasulullah di masjid, kalau ada orang terlambat, tertinggal 1 rakaat atau beberapa, oleh kawan yang duluan dikasih kode. Misalnya Rasulullah gak dapat 1 atau dah dapat 2. Karena dia tahu Rasulullah sudah dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, dia akan sholat 1 rakaat atau 2 rakaat, mengejar Rasulullah. Macam anak-anak di kampung dulu. Kan anak-anak kecil tuh di kampung, imamnya takbir, dia gurau sama kawannya. Nanti dapat 2 rakaat ngejar, sholat 2 rakaat lalu bareng. Ini awal-awal sahabat dulu begitu. Lalu kata Mu'adz, fakunna baina raki'in wa sajidin wa qa'imin wa qa'idin. Kami yang di belakang ini gak sama sholatnya. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang duduk mengejar Rasulullah. Setelah dikasih kode sama kawannya, faji'tu yauman, pada suatu hari saya datang, waqad subiktu bi ba'dis shalah, saya tertinggal sebagian rakaat sholat. Dikasih kode sama kawan yang duluan, wa usyira ilayya billadzi subiktu bihi, aku dikasih kode, dibagi tahu berapa rakaat yang aku ketinggalan. Fakultu, aku jawab sama dia, la ajiduhu ala halin illa kuntu alaiha. Gak, saya langsung ikut Rasulullah aja. Saya gak mau ganti duluan, langsung ikut. Allahu Akbar. Fakuntu bihalihim alladzi wajadtuhum alaiha. Aku mengikuti sholat mereka yang dilakukan oleh Rasulullah. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumtu fasallaitu. Setelah Rasulullah selesai, saya berdiri lalu melanjutkan sholat yang kurang itu. Wastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas. Lalu Rasulullah menghadap ke belakang.
Manil qail kadza wa kadza. Siapa tadi yang bilang langsung ikut jamaah? Nanti selesai mau ganti. Siapa? Qalu, mereka menjawab Mu'adz bin Jabal. Ini orangnya Mu'adz bin Jabal. Faqal, apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, qad sanna lakum Mu'adz faktadu bihi idza jaa ahadukum wa qad subiqa bi syai'in minas shalah falyusalli ma'al imam sholatahu. Mu'adz telah memulai cara baru buat kamu dalam tata cara makmum masbuk. Nah, ikuti dia, kata Rasulullah, ikuti Mu'adz ini. Ikuti. Kalau kamu datang tertinggal sebagian sholat, maka sholatlah bersama imam seperti sholatnya imam. Langsung ikut imam. Fa idza farawal imam falyaqdi ma sabaqahu bihi. Kalau imam sudah selesai, maka diganti yang tertinggal itu. Ini dalil bid'ah hasanah, saudara. Artinya tata cara makmum masbuk yang berlaku sekarang itu awalnya Mu'adz bin Jabal yang bikin. Bukan Rasulullah yang mengajarkan. Berarti bagaimana? Gak semua perkara yang tidak diajarkan Rasulullah itu sesat. Buktinya Mu'adz bin Jabal membuat cara baru diakui oleh Rasulullah dan dijadikan peraturan sampai hari kiamat. Jadi Mu'adz bin Jabal membuat cara baru dalam sholat bagi makmum masbuk dan Rasulullah SAW membenarkannya dan menjadikannya sebagai ketetapan sampai hari kiamat. Cuma kalau dalil ini disampaikan, Wahabi biasanya ngeyel. Apa kata mereka? Itu Rasulullah masih hidup. Terus kalau Rasulullah sudah gak ada, gak boleh lagi. Kita jawab sama mereka, yang bilang begitu siapa? Kamu apa Rasulullah? Kan kamu yang bilang. Rasulullah gak pernah bilang, awas ya gini nih kalau masih ada saya. Kalau saya sudah gak ada jangan bikin lagi. Kan gak ada begitu. Mereka ini suka ngarang memang. Jadi kalau mereka ini akal-akalan, jawab akal-akalan juga. Jangan pakai dalil, saudara, capek pakai dalil terus. Dan akal mereka tidak panjang kok. Makanya disebut sumbu pendek. Karena pendek memang akalnya itu. Ini Wahabi. Kemudian contoh lagi ya, ini sudah ya, budi pekerti Ibnu Abbas tentang bab qiyas tadi. Ibnu Abbas yang sholat disuruh lurus malah mundur itu. Ini kan bid'ah hasanah juga sebenarnya. Rasulullah tak mengajarkan tapi malah dihargai oleh Rasulullah itu. Ini seorang sahabat membuat bacaan baru dalam sholat. An Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala, Rifa'ah berkata, kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami semua sholat di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah qala, ketika Rasulullah bangun dari rukuk, Rasulullah membaca sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, seorang laki-laki di belakangnya membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dia bikin bacaan baru. Mestinya yang dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini buat bacaan lain, ngarang sendiri dia. Ngarang sendiri. Falamman sorofa, ketika Rasulullah selesai sholat, qala, Rasulullah tanya, manil mutakallim, siapa tadi yang bikin bacaan baru? Qala, laki-laki itu berkata, ana, saya Rasulullah yang bikin. Qala, ternyata apa? Rasulullah bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku tadi melihat 30 lebih malaikat yang menghampiri bacaan itu. Mereka rebutan siapa yang mencatat pertama kali. Padahal bikin sendiri ini. Artinya apa? Doa bikinan sendiri itu gak apa-apa, saudara. Malah malaikatnya lebih 30 itu yang datang mencatat.
Ini hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, Imam Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dzikrin fi shalah ghairi ma'thur idza kana ghairu mukhalifin lil ma'thur. Hadis ini menjadi dalil boleh membuat zikir baru dalam sholat yang tidak diajarkan Nabi, selama tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi. Gak apa-apa, itu di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Dalam sholat aja gak apa-apa, apalagi di luar sholat. Orang Wahabi biasanya ngomong, kita ini baca sholawat nariyah, baca sholawat tibbil qulub, ya baca yang dari Rasulullah lah, jangan baca buatan para ulama. Loh, wong Rasulullah menganjurkan, kamu kok melarang? Rasulullah gak pernah bikin begitu. Kamu kalau baca sholawat yang dari saya aja, jangan bikin sendiri. Enggak pernah Rasulullah begitu. Kamu ini yang mempersempit. Wahabi suka mempersempit. Padahal mereka sholawat yang dari Rasulullah enggak baca juga mereka. Enggak baca. Wong habis sholat segera turun. Kapan bacanya? Kalau kita kan biasa kan baca sholawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kita biasa. Wahabi protes, itu bid'ah. Loh, kok sholawat bid'ah? Redaksinya bukan dari Rasulullah. Kan gak apa-apa, ini dalilnya. Begitu terdesak, baca yang dari Rasulullah aja, ini jangan dibaca. Ada saja mereka. Mereka ini pokoknya mengganggu orang zikir. Kalau yang nyanyi dangdut, yang nyanyi cicak rowo, gak dilarang sama mereka. Cuma yang ini aja yang diganggu-ganggu terus memang. Kemudian hadis ini menjadi dalil wa ala jawazi raf'is shaut bizikri ma lam yushawwish ala mamma'ah. Orang sholat itu boleh suaranya keras, asal gak mengganggu orang sekitarnya. Kadang-kadang kan ada sekitar kita, at-tahiyyatul mubarakatus. Itu gak apa-apa, karena gak mengganggu. Yang mengganggu itu kalau teriak-teriak, at-tahiyyatul, gitu, itu mengganggu namanya. Kalau cuma suaranya dengar gak ganggu itu. Kalau teriak-teriak itu mengganggu namanya ya. Nah, ini dalil bid'ah hasanah. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata Wahabi? Itu Rasulullah masih hidup, gak apa-apa bikin yang baru. Terus Rasulullah sudah gak ada, gak boleh lagi. Jawaban kita, itu kan kamu yang bilang. Memang Rasulullah sudah wafat, tetapi syariatnya akan jalan terus. Al-Quran hadis ini ada terus sampai sekarang. Yang menjadi kaidah boleh apa enggak, syariatnya jalan terus. Dari dulu gak ada yang ngelarang, baru ada kamu ini ngelarang. Ini apa namanya? Kemudian ini panjang ya, cari yang lebih pendek lah. Kemudian dalil bid'ah hasanah pada masa Khulafaur Rasyidin, masa sahabat. Yang pertama, penghimpunan Al-Quran dalam mushaf oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dulu pada masa Rasulullah, sahabat yang punya Al-Quran lengkap itu gak ada. Tapi yang hafal lengkap itu banyak. Karena para sahabat itu andalannya bukan catatan, tapi hafalan. Hafalannya kuat memang. Rasulullah baca 7 kali, sahabat tuh sudah banyak yang hafal di luar kepala. Itu para sahabat. Yang punya catatan gak lengkap.
Tapi Al-Quran itu tercatat semua. Kemudian setelah Rasulullah wafat, ya, an Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu an. Zaid bin Thabit berkata, wa kana mimma yaktubul wahya. Zaid ini termasuk sahabat yang mencatat wahyu, sekretaris. Qala, Zaid berkata, arsala ilayya Abu Bakar maqtala ahli Yamamah wa indahu Umar. Abu Bakar memanggil saya pada waktu peperangan Yamamah. Sampai di situ ternyata ada Umar. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, inna Umar atani, ini Umar datang pada saya. Faqal, tadi Umar bilang pada saya, innal qatla qad istaharra yaumal Yamamah bin nas. Pembunuhan banyak memakan korban para sahabat pada waktu perang Yamamah. Perang Yamamah banyak sahabat meninggal. Wa inni akhsha ayyastahirral qatlu bil qurra fil mawatin. Saya khawatir pembunuhan ini banyak memakan korban para penghafal Al-Qur'an pada perang-perang yang akan datang. Fayadhhaba katsirun minal Qur'an. Kalau orang-orang yang hafal ini meninggal, nanti khawatir Quran banyak dilupakan, banyak hilang. Illa antajma'u, kecuali kalau Anda sebagai khalifah menghimpun Al-Quran jadi satu. Wa inni la aro antajma'al Quran. Kata Umar, saya punya inisiatif, punya pendapat, Anda harus himpun Al-Quran jadi satu. Ini kata Umar. Qala Abu Bakar berkata, qultu li Umar, aku berkata pada Umar, kaif af'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana saya akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Menghimpun Al-Qur'an jadi satu enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, berarti bid'ah. Kan begitu. Qala Umar berkata, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik. Berarti hasanah. Berarti penghimpunan Al-Quran bid'ah hasanah. Ini ada cerita ya, selingan cerita. Akhir 2011 saya diundang ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Katanya ceramah tabligh akbar. Begitu dari penginapan saya dijemput oleh kawan-kawan. Satu mobil kira-kira ada 4 orang. Kiai di sana bilang sama saya, Kiai, apa? Ini acara seminar. Terus Kiai nanti musuhnya 6 orang. Kiai akan berhadapan dengan 6 orang. Siapa itu? Yang 5 orang Ustadz Wahabi, yang 1 orang Syiah. Bilangnya waktu menuju forum, saya bilang sama mereka, kok baru ngasih tahu? Kenapa dari kemarin-kemarin ngomong? Kiai kan siap katanya. Ya siap, tapi terkejut juga kan. Kalau mendadak begini dan 6 orang lagi, gak nanggung gitu. Ternyata apa saudara? Sampai di forum gak ada yang datang. Sudah terkejut malah gak datang. Rugi terkejut. Ternyata ada 1 orang yang hadir tuh sekitar 2.000 di Masjid At-Taqwa Balikpapan. Ada Ustadz Wahabi yang diundang itu duduk di antara jamaah, didatangi sama panitia, dipaksa naik ke atas itu. Dipaksa. Akhirnya apa? Begitu ngomong saya salahkan, dapat 15 menit pura-pura menerima telepon lalu pergi. Kan ada videonya di YouTube itu ya, detik-detik Ustadz Wahabi meninggalkan podium. Mereka ini bukan pergi dari wiritan habis sholat aja saudara. Diundang resmi untuk berbicara pergi juga mereka. Akhirnya selesai acara. Kira-kira bulan itu kan akhir 2011. Kira-kira bulan Januari 2012. Videonya viral di YouTube. Ada Wahabi ngechat saya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ya ada apa? Ustadz, kapan Ustadz mau bertaubat katanya. Kita ini langsung diadili saudara oleh mereka. Kapan mau bertaubat?
Ya terima kasih lah, tiap hari bertaubat. Cuma masalahnya ada apa ini? Kok langsung gitu? Ustadz ini penipu katanya. Loh, saya belum kenal sama kamu, kok sudah dibilang penipu? Lah Ustadz kemarin di Masjid At-Taqwa di Balikpapan, 2000 orang tertipu dengan Ustadz. Kamu siapa? Saya dari Yayasan Ibnul Qayyim di Balikpapan. Yang diundang gak datang itu. Maksudnya gak datang. Saya dari Yayasan Ibnul Qayyim. Loh, penipuan saya apa di Masjid At-Taqwa? Lah Ustadz bilang bid'ah dibagi menjadi 2. Gak benar Ustadz, bid'ah itu semuanya sesat. Saya bilang, dalil saya Al-Quran dan hadis. Hadisnya banyak, mana yang gak benar? Justru yang benar memang bid'ah itu dibagi menjadi 2. Kamu yang gak benar. Lalu kata dia, lah Ustadz dalilnya kan penghimpunan Al-Quran itu pada masa Abu Bakar. Itu bukan bid'ah Ustadz, tapi sunnah memang itu, sunnah Rasul. Lalu hadis ini saya ambil dari laptop itu, saya masukkan ke HP. Saya kirim sama dia. Oh berarti kamu belum tahu hadis itu. Nih, Umar berkata kepada Abu Bakar, saya berpendapat kamu himpun Al-Quran. Lalu kata Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah SAW. Gimana saya akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti kan bid'ah. Lalu kata Umar, huwa wallahi khair. Demi Allah ini baik. Berarti bid'ah hasanah. Gimana? Falam yazal Umar yuraji'uni fi hatta syarahallahu lidzalika sadri wa ra'aitu alladzi ra'a Umar. Kata Abu Bakar, Umar ini terus berdiskusi dengan saya. Hingga akhirnya Allah membuka hati saya dan saya berpendapat seperti pendapat Umar. Makanya kamu saya panggil untuk menghimpun Al-Quran, kata Abu Bakar. Qala Zaid bin Thabit wa indahu Umar wa Umar indahu jalis la yatakallam. Zaid berkata, Umar ada di situ gak bicara. Yang penting dia ngasih masukan sama kepala negara. Diam aja dia. Lalu apa? Qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, innaka rajulun syabun akilun. Zaid, kamu ini laki-laki yang masih muda dan cerdas. Jadi tugas berat itu saudara, tugas berat itu cari yang lebih muda dan cerdas. Ingat, muda dan kalau tua jangan. Apalagi kurang cerdas. Ini maksudnya tugas berat maksudnya. Kalau yang sudah tua kasihan, jangan kasih beban. Hah? Ini maksudnya ini. Jangan dibawa ke masalah lain lah. Enggak perlu diaminkan ya. Wala natahimuka, dan kata Abu Bakar, kami ini gak curiga sama kamu. Artinya kamu dapat dipercaya. Jadi yang dicari itu laki-laki yang muda, cerdas, dipercaya. Kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu dulu yang selalu mencatat wahyu untuk Rasulullah. Lah lalu bagaimana? Fatatabba'il Qur'an fajma'hu. Kamu teliti ya naskah-naskah Al-Qur'an lalu kamu himpun. Kamu himpun. Kata Zaid, fa wallah law kallafani nakla jabalin minal jibal maka asqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an. Demi Allah, seandainya Abu Bakar memberi tugas kepadaku memindah gunung, itu gak lebih berat, lebih ringan masih dibandingkan tugas menghimpun Al-Qur'an. Mengapa? Ini urusan agama ini sampai hari kiamat. Akhirnya apa? Qultu, aku berkata kepada Abu Bakar, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kamu berdua Abu Bakar dan Umar membuat satu kebijakan yang enggak pernah dibuat oleh Rasulullah? Maksudnya bid'ah. Faqala Abu Bakar, lalu kata Abu Bakar, huwa wallahu khair. Demi Allah ini baik. Berarti penghimpunan Al-Qur'an itu bid'ah hasanah. Berdasarkan kesepakatan Abu Bakar, Umar dan Zaid. Lalu para sahabat semuanya setuju. Berarti ijma ini.
Kalau penghimpunan Al-Quran bid'ah hasanah. Begitu saya sampaikan ke Wahabi itu, apa kata Wahabi? Oh, itu pendapat pribadi sahabat katanya. Loh terus kamu gimana? Mau apa enggak? Ini pendapat pribadi, diam dia. Walaupun ini pendapat pribadi, wajib diikuti. Kalau pendapat kamu, pendapat yang hebat gak boleh diikuti. Kamu gak punya pendapat hebat. Mengapa wajib diikuti? Abu Bakar dan Umar ini pertama memang oleh Rasulullah diperintahkan diikuti. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikuti dua pribadi sesudahku, Abu Bakar dan Umar. Itu kalau pribadi. Rasulullah nyuruh ikut. Apalagi Abu Bakar dan Umar ini termasuk khulafaur rasyidin. Rasulullah memerintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ini sunnahnya khulafaur rasyidin. Berarti diikuti. Akhirnya apa? Kata Wahabi itu, terima kasih Ustadz katanya. Ya kalau begitu saya ajak kamu tobat. Tinggalkan ajaran Wahabi. Kembali ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya gak ngechat lagi itu. Wahabi gitu-gitu saudara, kita dikira bodoh. Langsung disuruh tobat. Sebulan yang lalu, sebulan lebih. Tiba-tiba malam-malam Wahabi ngechat saya, Ustadz, antum kapan mau tobat katanya. Siapa ini? Ada apa gitu? Antum ini kan faham sesat, ikut Asy'ariyah. Loh, justru yang benar Asy'ariyah Maturidiyah. Kamu kayaknya Wahabiyah. Saya ini Ahlus Sunnah katanya. Ini kitab-kitab biar Ustadz dapat hidayah. Ustadz biar dapat hidayah dari Allah, kitab-kitab ini Ustadz baca. Saya dikirim beberapa kitab yang dari Wahabi itu. Saya bilang, saya sudah baca semua kitab itu. Loh, kok gak dapat hidayah? Oh, saya kritis bacanya, kamu gak paham gitu. Saya ini baca, saya kritis bacanya. Kamu kan gak kritis, paling gak paham kamu. Lalu kata dia apa bilangnya? Gak mungkin Ustadz. Ustadz ini di Tanah Suci paling cuma 40 hari musim haji. Masa sudah kritis begitu? Ya berarti kamu bodoh. Masa ilmu diukur dengan berapa lama ada di Tanah Suci? Bodoh berarti kamu. Bodoh seperti kamu gak perlu diajak dialog. Nah pergi sana gitu. Wahabi ya gitu memang. Dia ini merasa hebat, merasa langsung bisa mengalahkan orang. Padahal gak punya kemampuan sama sekali saudara. Bodoh mereka. Coba tanya sama kawan-kawan yang dulu pernah gabung sama Wahabi. Cuma terungkap kalau orang terbuka pikirannya mudah keluar dari Wahabi. Tapi kalau sudah kena antibiotik itu gak keluar biasanya. Betah di sana. Kena obat antibiotik. Ini penghimpunan Al-Quran dalam mushaf ya. Kemudian dalil kedua bid'ah sholat tarawih pada masa Sayyidina Umar. Ini sudah maklum ya, Sayyidina Umar berkata sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih ini. Ini ada cerita juga, dialog dengan Wahabi di Manado 2013. Kata Wahabi itu, Kiai, masalah sholat tarawih, perkataan Sayyidina Umar, sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih. Gak bisa menjadi dalil bid'ah hasanah. Kenapa gak bisa? Kata Wahabi itu, karena yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Sayyidina Umar, dalam perkataan Umar, mereka gak mau bilang Sayyidina. Kalau kita kan Sayyidina kan. Karena yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Umar itu bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara bahasa. Bukan bid'ah secara syar'i. Saya tanya sama dia, yang bilang begitu siapa? Bahwa yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Umar itu bid'ah secara bahasa. Sayyidina Umar sendiri apa kamu? Saya katanya. Loh, kamu yang bilang? Iya. Kamu juru bicara Khalifah Umar? Bukan katanya. Ya gak bisa begitu. Gak bisa.
Dan nggak mungkin yang dimaksud bid'ah di dalam perkataan Umar itu bid'ah bahasa, nggak mungkin. Mengapa? Pertama, Sayyidina Umar berkata begitu dalam kapasitasnya sebagai Khulafaur Rasyidin. Itu jabatan syar'i, berarti maksudnya bid'ah syar'iyah, bukan dalam kapasitas beliau sebagai guru bahasa Arab. Logat Arab, bukan itu. Wong waktu itu pelajaran bahasa Arab belum ada. Kok kamu bilang bid'ah lughawiyah? Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan Sayyidina Umar ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, dan itu kitab syar'i, bukan kitab bahasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu harus tahu Sayyidina Umar ini oleh Rasulullah termasuk sahabat yang dijadikan tolok ukur atau standar kebenaran. Karenanya Rasulullah bersabda, "Innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbik." Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Yang dimaksud kebenaran oleh Rasulullah ini kebenaran syar'i maksudnya, bukan kebenaran bahasa. Kamu ini lughawiyah terus. Akhirnya apa? Diam dia. Wahabi ini saudara, ustadz-ustadz Wahabi kalau disampaikan perkataan Umar pasti bilang bid'ah lughawiyah. Kejar aja. Yang bilang begitu Sayyidina Umar sendiri apa kamu? Nanti bilang ya saya, kata loh. Ya kalau kamu yang bilang nggak diterima, wong kamu bukan juru bicara Khalifah Umar. Kalau presiden berkata misalnya perkataannya itu kurang jelas, kalau jubirnya yang menjelaskan bisa diterima. Kamu bukan jubirnya. Wahabi ini ngarang saudara, dalil sudah jelas ditakwil-takwil itu, ditahrif, didistorsi. Ini bid'ah hasanah pada masa Sayyidina Umar. Kemudian pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, bid'ah hasanahnya apa? Azan Jumat 2 kali. Ini Wahabi kan gak mau bid'ah di dalam ibadah. Masa azan bukan ibadah? Ini hadisnya riwayat Bukhari. Makanya Wahabi gak mau azan Jumat 2 kali. Termasuk Muhammadiyah, azan Jumatnya 1 kali. Mengapa? Ada Wahabinya memang. Muhammadiyah itu koalisi dengan Wahabi. Ajaran Wahabi masuk dalam Muhammadiyah. Makanya gak mau azan Jumat 2 kali. Sayyidina Utsman azan Jumat 2 kali. Wahabi gak mau. Kita mau. Mengapa mau? Karena kita diperintahkan alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Azan menjelang khutbah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Azan yang pertama. Kan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Makanya azan Jumat 2 kali. Enggak 1 kali. Kalau azan itu 1 kali, itu bisa terlambat saudara orang ke masjid. Kalau 2 kali gak terlambat. Karena azan pertama orang segera pergi, segera berangkat. Kalau sekarang ini azan Jumat 2 kali gak cukup. Pada masa Sayyidina Utsman, kalau azan 1 kali banyak yang terlambat ke masjid. Karena aktivitas perekonomian semakin maju, penduduk Madinah padat. Dulu belum ada pengeras suara, azannya di pasar. Di atas gedung yang tinggi di pasar, orang segera ke masjid. Sekarang kalau azan 2 kali orang tuh lupa, dikira azan yang kemarin. Makanya masjid-masjid 1 jam sebelumnya sudah baca apa biasanya itu? Baca sholawat, baca apa? Mengingatkan azan Jumat. Orang lupa, karena orang sekarang tuh fana pada dunia. Yang dipikir uang terus. Pada masa Sayyidina Ali, bid'ah hasanah pada masa Sayyidina Ali, sholat hari raya di 2 tempat pada masa Sayyidina Ali. Dulu tiap daerah ya, sholat id itu 1 tempat. Pada masa Sayyidina Ali, penduduk semakin ramai, kan lebih ramai lagi penduduknya. Lalu ada orang-orang tua, orang perempuan, orang-orang sakit, orang lemah. Maka untuk orang tua yang sakit-sakit, yang gak sehat, perempuan ada di pusat kota. Sedangkan yang sehat-sehat itu di lapangan, di tempat yang lapang.
Asalnya satu, Sayyidina Ali jadi dua. Sekarang ini satu kota bukan dua tempat saudara. Di Bekasi berapa tempat sekarang? Ya mungkin 2000 tempat sekarang itu. Wong satu RT kadang sudah beberapa tempat. Musola yang enggak ditempati sholat Jumat, kadang ditempati sholat Id. Iya. Mengapa? Karena banyak yang ingin jadi imam. Dan agar orang enggak jauh-jauh. Karena kalau hari raya kan ke masjid semua. Kan ada orang yang sholatnya 2 kali setahun. Makanya masjid itu full. Ada di sini. Enggak pernah ke masjid, begitu hari raya ke masjid. Di mana-mana ada. Makanya full kalau hari raya itu. Makanya 2 tempat. Ini bid'ah hasanah. Pada masa Sayyidina Ali. Ini Ibnu Umar radhiyallahu an menambah bacaan talbiyah. Di dalam hadis riwayat Muslim ya. Kata Ibnu An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah berkata, "Anna talbiyata Rasulillah SAW, Rasulullah kalau baca talbiyah waktu ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak." Terus kata Nafi muridnya, wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha. Abdullah bin Umar nambah talbiyahnya Rasulullah. Labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik. Nambah. Jadi bid'ah itu. Artinya ya gak apa-apa nambah bacaan. Artinya sejak masa sahabat tambahan-tambahan bacaan itu sudah biasa. Dan tidak saling membid'ahkan. Ini dasar-dasar bid'ah hasanah. Tadi saya dikasih waktu 45 menit. Ini hampir 1 jam ini. Tapi 45 menit mungkin dikali 2. 2 kali 45. 2 kali, ini 1 jam ini ya. 1 jam ini ya, tidak apa-apa lah. Ini bid'ah hasanah. Nggak, yang penting tuh kita tahu, oh gitu. Karena ini kan cuci otak kan, kursus tuh cuci otak. Biar sampean pulang dari sini berani menyuarakan ajaran Ahlus Sunnah. Kalau gak gini cuma sepotong-sepotong ya gak selesai persoalan. Saya memang yang suka ceramah begini nih. Ceramah daurah dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam. Tadi jam berapa mulai? Kan habis zuhur kan. Kayak gini. Mengapa? Karena persoalan itu disampaikan secara utuh. Kalau tabligh akbar ceramah bingung karena harus dicampuri yang lucu-lucu biar gak ngantuk itu. Kalau ini kan enggak kan, santai ini. Dan tambah malam tambah gak ngantuk itu. Saya kira itu ya yang materi tentang bid'ah hasanah. Kemudian lagi yang perlu kita tahu, enggak semua amaliyah kita itu bid'ah hasanah. Sebagian memang sunnah. Cuma kita agak tahu dalilnya, mereka agak tahu. Akhirnya bingung. Contoh seperti zikir jahar habis sholat. Ternyata kan bukan bid'ah itu. Salaman habis sholat. Bukan bid'ah. Dari dulu ya begitu memang. Ya cuma yang sekarang-sekarang ini sedikit-sedikit bid'ah. Nah kalau tradisi-tradisi kita yang lain yang dibid'ahkan contohnya apa lagi? Tahlil. Bacaan tahlil itu gak bid'ah saudara. Mengapa? Karena itu zikir. Zikir itu perintah dari Allah. Loh, itu kan zikir untuk orang mati. Zikir untuk orang mati yang pertama kali melakukan Rasulullah juga. Bukan Kiai Jawa. Bukan Kiai Jawa Barat, bukan. Tapi Rasulullah SAW. Itu tahlil. Jadi bukan bid'ah hasanah. Tapi ya memang sunnah memang. Memang kita ini dikiranya bid'ah hasanah. Tapi alhamdulillah ya ini orang sudah banyak tahlil lagi. Orang-orang yang anti tahlil sekarang mau tahlil. Termasuk orang-orang Muhammadiyah itu. Sudah mau tahlil. Bahkan Muhammadiyah sekarang ini merosot. Tahun 2005 Muhammadiyah di Indonesia 11%. Sekarang ini Muhammadiyah tinggal 5%. Banyak yang mengaku NU itu.
Karena banyak kader-kader NU masuk di lembaga-lembaga Muhammadiyah. Ada adik kelas saya di pondok, sekolah di Unmu di Malang, kuliah Unmu, lalu jadi dosen, sekarang jadi majelis tarjih Muhammadiyah dan ngisi masjid-masjid Muhammadiyah. Dan beliau gak ngaku NU, ngakunya Muhammadiyah. Akhirnya ada jamaah ibu-ibu bilang sama istrinya Ustadz ini, Ustadz suami kamu itu kalau ngomong Muhammadiyah di dadaku. Terus, tapi keterangannya kok NU semua katanya. Tapi ya mereka gak punya kader memang, untuk melawan dia gak ada. Orangnya alim. Ini masalah bid'ah hasanah ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau pertanyaannya perlu pendalaman, saya pakai slide jawabannya. Kalau pertanyaannya tentang curhat atau apa, langsung dijawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Wah, Insya Allah banyak nih. Ini dulu satu ya, Bapak yang baju kotak sama Bapak yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan Pak Kiai. Meresap saya Pak, saya meresap ya. Cuman kembali kepada flashback ke latar belakang saya Pak. Saya itu mengenal masjid belum 10 tahun. Jadi kesananya itu hitam Pak. Jadi hitam, cuman saya meyakini Asmaul Husna itu. Jadi saya dan istri itu lebih kuat istri agamanya Pak. Sehingga kalau misalnya saya tidak dapat sama dia, mungkin sudah berantakan. Jadi udah gak tahu lah ini. Alhamdulillah saya di sini bisa ketemu Bapak, terus Bapak saya dengar dari Jawa Timur ya Pak ya. Ya mungkin Bapak mungkin yang kanan Pak. Saya juga dari Jawa Timur, cuman mungkin latar belakangnya yang beda gitu. Ini mukadimah dulu ya Pak ya. Jadi saya di sini saya berharap ada satu mungkin curhat ini Pak Kiai. Boleh. Curhat ya. Jadi pada suatu kesempatan itu ada acara keluarga, lupa saya maulid atau apa, ada ngaji itu Pak, ngaji bersama gitu ya. Itu kan kebetulan istri saya orang Jakarta Pak. Jadi ngaji berganti-gantian. Pada saat giliran saya menghindar Pak. Karena terus terang aja sampai detik ini pun saya baca Quran itu masih terbata-bata. Terus terang aja ini. Jadi ya inilah, tapi saya berharap ke depannya ada satu pencerahan dari Pak Ustadz ya. Karena istri punya makam keluarga Pak. Terus kemudian dalam perjalanan usaha saya selama ini, saya kan lebih banyak dulu di keuangan Pak, tapi akhirnya di marketing terakhir itu ya. Cuma saya rasakan, waduh kalau saya begini terus gimana ini gitu loh. Jadi anak saya satu kedua itu saya anggap sudah berhasil. Anak saya yang ketiga ini saya sekarang punya satu perasaan, aduh gimana ya. Anak saya yang ketiga ini belum rumah tangga Pak, masih sendiri. Dia punya satu keputusan 2 bulan ke depan ini dia mau kerja di luar negeri gitu loh Pak. Waduh gimana ini ya. Jadi galau gitu Pak, saya sebagai orang tua galau. Tapi dari sisi hari-harinya keluarga, anak 1 dan 2, itu dari segi agama, aduh berat saya Pak. Ya mungkin ikut bapaknya saat itu kali Pak ya. Nah yang ketiga ini beda Pak, karena anak 1 dan 2, itu memang waktu itu lebih banyak dengan pembantu. Anak yang ketiga ini memang betul istri saya langsung mengurus anak yang ketiga gitu loh Pak. Jadi benar-benar anak ibu gitu loh Pak ya. Beda, ininya beda. Terus tapi dengan dia mau keluar itu, saya ini Pak galau. Terus tapi istri saya yakin, udah dorong selama dia masih sendiri, udah biar aja dia kerja di luar. Nah, keputusannya itu besok November Desember Pak.
Jadi dia sempat di Hermina 2 tahun, ini perawat ya Pak ya. Terus sekarang di Harapan Kita, nah, dia mau keluar. Tapi saya berpikir, ya Allah ini apa yang saya harus ini ya. Karena segala sesuatunya itu kan kembali kepada nanti ke urusan anak Pak. Saya cuma satu pikiran, wah ini kalau bisa ya anak saya ini mudah-mudahan dapat jodoh orang pesantren deh kalau bisa gitu. Ini perempuan Pak ya, perempuan itu tuh harapan saya. Dia kuliah di Jember waktu itu, S1 di Jember ya. Jadi sekarang saya di dalam persimpangan Pak, persimpangan apa yang harus saya tempuh ininya. Sementara perjalanan pekerjaan saya Pak, dari 2098 saya keluar dari perusahaan farmasi, kesininya gado-gado. Tapi dengan gado-gado itu saya menemukan satu apa ya, ini di apa namanya, di kehidupan sehari-hari Pak itu ragam ya. Jadi saya menemukan warna-warna yang saya bisa simpulkan, oh inilah kehidupan gitu loh. Jadi singkat cerita, sekarang saya ini ingin terus terang aja, ingin belajar Al-Quran Pak ya. Tapi tidak yang rame-rame Pak, jadi bisa private atau apa gitu ya, satu. Terus kedua, ingin akhir hayat itu husnul khotimah, inginnya Pak ya. Karena apa? Dalam perjalanan itu saya ini Pak, pernah ini saya flashback lagi, saya sempat ini Pak kerja di online, bawa mobil. Pada saat kerja di situ, loh kok ada ya? Ternyata saya waktu itu membawa ibu-ibu perempuan cantik ya Pak ya. Ternyata dia salesman itu Pak, Sandigo Kerawang. San Ya. Diego. Sandigo Kerawang Pak. Itu kan ternyata di situ berbagai agama masuk, Islam lah apa semua. Ternyata makam bisa dijual. Nah, terbesit dari situ, saya dengar Al-Azhar Pak, Al-Azhar khusus Muslim. Nah, ya udahlah, Bismillah. 1 tahun yang lalu saya masuk di Al-Azhar Pak sebagai menjual gitu loh. Tapi dalam perjalanannya, ya ampun, sulit Pak. Ya. Tapi ada ibu-ibu dalam testimoni itu, dia bisa meraih mendapatkan sales dengan nilai hampir 3M Pak. Di tangan langsung 180 juta komisinya. Pada saat testimoni itu, dia sampaikan, dia rupanya kesetiaan sama suami itu benar-benar Pak. Di situ poinnya. Padahal ngelihat ibu itu saya pikir, aduh, sementara saya yang merasa sudah ini pede sampai detik ini belum menemukan salesnya gitu loh Pak. Padahal pada saat saya di Al-Azhar Pak ya, dan pada saat saya di makam yang umum, itu saya tidak menangis Pak. Pada saat di Al-Azhar itu, aduh ya Allah, nangis saya Pak, asli nangis. Sehingga saya aduh ya Allah, bisa nggak ya saya bisa dimakamkan nanti di Al-Azhar ini, di sisa hidup ini gitu loh Pak. Itu tuh satu landasan. Di situ sebenarnya ada 13 menu, di mana menu itu ada satu yang memang bisa diusahakan untuk bisnis Pak. Jadi di mana 10 kapling yaitu harga 400 juta, padahal kalau beli sendiri satu-satu itu sekarang kurang lebih 75 juta Pak. Pak, langsung pertanyaannya aja Oke. Pak, ini Iya, yang lain biar kebagian Pak, lain biar kebagian. Ya, jadi saya mohon nanti petunjuknya itu satu Pak ya. Kedua, mungkin ini sekarang pertanyaannya Pak, itu tadi tolong dikupas dulu Pak ya. Pertanyaan sekarang adalah, tadi Pak Kiai sesi 1 bicara masalah capres ya Pak ya. Sesi 2 kias ya Pak ya. Terus terang aja di Pesta Demokrasi 2024 nanti, asli saya milih Anies Pak. Ya, saya minta jawaban dari Pak Kiai ya, tidak dalam bentuk kias Pak. Saya inginnya to the point aja, multiple choice Pak ya. Salah atau benar pilihan saya, ya Pak. Terus tidak perlu penjelasan, tidak perlu penjelasan yang sifatnya masih masih bersayap gitu loh Pak. Oke. Ya mungkin itu saja. Ya mungkin itu saja, mungkin jamaah yang lain bisa menambahkan, monggo silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penanya kedua dulu ya. Yang ibu-ibu sebentar ya, sebentar. Sabar. Ini Pak Rahmat yang satu orang ini. Ya. Ya, tenang Bu, tenang Bu. Baru jam 9 Bu, tenang Bu. Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Ustadz dari Pondok Kelapa, Baitus Salam, Komplek Bilimun. Kebetulan saya tahu akan hadirnya Kiai dari orang tua saya, Pak Pri. Pertanyaan langsung aja, Pak Kiai. Pertama, saya mungkin mewakili dari beberapa teman di sini yang bingung. Apa bedanya Salafi dan Wahabi? Kenapa harus beda nama? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau melihat dari mazhab Syafi'i ini, Pak Ustadz, itu yang kita lihat kan kebanyakan NU, malah menuju ke NU. Adakah selain NU yang Syafi'i juga, Ustadz? Yang terakhir ketiga, saya sering baca kitab Ruh dari Ibnu Qayyim. Lalu saya juga pernah ngobrol dengan Wahabi, tapi mereka sendiri tidak mengakui Ibnu Qayyim ini ruh itu seperti apa. Karena saya juga kebetulan kubriyun yang sering ziarah, tapi mereka tidak sependapat dengan saya. Mohon tata caranya seperti apa Ustadz supaya kita tidak terjebak dari yang banyak jebakan-jebakan di sana. Terima kasih, itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tahan dulu ya pertanyaannya. Kita dua pertanyaan aja dulu supaya waktunya lebih efektif. Silakan Ustadz, dari dua pertanyaan ini, penanya ini aja dulu. Pertanyaan pertama apa tadi? Pertanyaan pertama tadi setelah cerita panjang lebar tadi, ujung-ujungnya kalau milih Anies benar atau tidak Ustadz? Dan pengen jawaban singkat padat aja Ustadz. Saya nggak tahu. Saya milih. Sebenarnya saya juga cocok sama Anies, tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Nggak tahu juga. Cuma kalau dari hadis tadi kayaknya paling muda. Paling muda. Paling muda dan cerdas, dipercaya. Kalau Pak Prabowo kasihan sudah tua itu. Biar istirahat aja lah ke beliau itu. Pak Ganjar kayaknya paling tua karena putih semua Pak Ganjar itu rambutnya. Ya itu aja pertimbangan saya nggak tahu benar apa enggak. Ini pertanyaan pertama ya. Yang kedua, perbedaan Salafi dan Wahabi. Sebenarnya nggak ada bedanya. Pada awal berdirinya Wahabi, mereka memang pakai nama Wahabi dan bangga dengan nama Wahabi. Lalu setelah peristiwa tahun 1343 Hijriah, Raja Abdul Aziz, ayahnya Raja Salman, punya rencana menaklukkan Irak, mau disatukan dengan Saudi. Tentaranya sudah dikumpulkan. Lalu turun surat perintah dari Raja Inggris. Jangan diteruskan. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri. Raja Abdul Aziz gak berani memerangi Irak karena dihalangi Raja Inggris. Akhirnya apa? Anak buahnya pecah. Yang separuh mengkafirkan Raja Abdul Aziz dan anak buahnya karena gak mau memerangi orang kafir. Sementara anak buahnya Abdul Aziz yang masih setia menyesatkan mereka karena mereka kelompok separatis berarti Khawarij. Akhirnya Raja Abdul Aziz membantai mantan anak buahnya dengan bantuan Inggris. Sejak itu nama Wahabi itu citranya buruk. Kalau ada apa-apa orang bilang Wahabi. Akhirnya orang Wahabi malu dengan nama Wahabi, ganti nama menjadi Salafi. Sebenarnya sama saja saudara, ya Wahabi aja, cuma bilangnya Salafi. Kalau menurut saya, Salafi itu kalau artinya pengikut ulama salaf. Tapi menurut saya bukan, Salafi itu salah fikir. Pertanyaan ketiga, mazhab Syafi'i di Indonesia apa cuma NU? Enggak hanya NU. Di Indonesia ini organisasi kan banyak, cuma yang paling besar NU. Yang aswaja ya, di Nusa Tenggara Barat ada NW, Nahdlatul Wathon.
Di Sulawesi ada Al Khairat yang sekarang cucunya jadi Dewan Syuro PKS tuh. Kemudian di Sumatera Barat dan sekitarnya ada Perdi, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lalu di Sumatera Utara ada Al-Wasliyah dan ormas-ormas yang lain. Ini semuanya mazhab Syafi'i. Artinya mazhab Syafi'i ini memang mazhab ajaran Islam yang pertama kali disebarkan di Indonesia. Kita hanya melanjutkan yang dulu. Kitab Ruh karangan Ibnul Qayyim. Wahabi gak percaya. Ya, Wahabi itu ya jangankan kitab Ruh, hatta Al-Quran hadis kalau gak cocok gak percaya juga saudara. Apalagi kitab Ruh, dibilang palsu oleh mereka. Padahal kitab Ruh itu sumbernya Al-Quran dan hadis-hadis. Mengapa? Karena isinya memang melawan ajaran Wahabi. Jadi itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Yang tentang ini Ustaz, tentang ziarah kubur tadi ya? Tata cara ziarah. Apa? Oh ya, oke. Berarti sudah terjawab ya? Oke. Baik, sekarang ke ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja dari saya Kiai. Pertama sih mungkin agak sedikit curhat ya, tapi nggak panjang-panjang ini curhatnya. Kita tuh kan mayoritas ya, tadi seperti Pak Kiai bilang gitu ya. Cuma terkadang, terutama kalau melihat media sosial ya, salah satu contohnya nih kajian ini nih, Instagramnya, berasa sepi ya, berasa minoritas karena yang katanya minoritas tuh berisiknya Masya Allah. Jadi kadang di lingkungan saya pun saya merasa sendirian Kiai. Jadi terutama di geng yang katanya sudah hijrah gitu, karena hijrahnya tuh berbeda gitu loh Pak Kiai. Jadi ya itu sekedar curhat sih sebenarnya, nggak ada pertanyaannya juga. Yang kedua, tapi tanpa menafikan pernyataan saya yang sebelumnya, sebenarnya saya dulu waktu muda, terutama awal-awal kuliah tuh ngaji sempat kemana-mana nih Pak Kiai. Sempat Syiah, sempat Islam Jamaah, sempat ikut ngajinya sempat. Terus termasuk juga geng sebelah gitu, lama tuh yang Ibnu Taimiyah itu. Terus satu poinnya sih sebenarnya mereka masuk tidak langsung ke arah bid'ah atau sesuatu yang sifatnya doktrin, tapi mereka masuk dari poin-poin yang sebenarnya sudah jadi keresahan mungkin untuk lingkungan saya ya. Seperti contohnya nih Pak Kiai, ada beberapa orang yang sebenarnya ahlu sunnah tapi perilakunya kurang jamaah. Contohnya nih, saya agak resah juga kemarin di waktu takbiran masjid itu ada satu yang protes masalah speaker luar masjid takbiran yang dipakai oleh anak-anak yang suaranya sumbang. Itu rame dan cenderung agak violent. Nah, perilaku-perilaku seperti itu tuh sebenarnya menimbulkan keresahan-keresahan yang laten Pak Kiai gitu loh. Teman-teman saya tuh banyak yang sebenarnya resah sama ahlu sunnah wal jamaah yang kelihatannya mainnya kurang jauh gitu loh Pak Kiai. Jadi mungkin gimana ya caranya, sebenarnya kayak begini nih kajian menurut saya fresh air banget. Bisa ketemu warna yang lain dari mereka yang suka pakai meme menyindir. Gimana caranya supaya Aswaja ini bisa lebih masuk ke kalangan yang media friendly, yang mereka sekarang berisik ini loh Pak Kiai gitu. Itu keresahan saya sih itu aja. Bismillah. Baik. Ibu siapa ini Bu? Pertanyaan bagus Bu. Ibu siapa? Dengan Erika Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu? Iya, satu Pak. Ya silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz itu tentang
kalau orang meninggal itu kan ada 3 hari, 7 hari, 4 hari, bla bla sampai setahun. Itu menurut Pak Ustadz itu bid'ah atau gimana? Atau bid'ah yang baik atau enggak? Karena kegiatan tersebut jadi sepertinya membudaya, karena walaupun dia nggak punya uang tetap diada-adain. Sebenarnya yang benar itu bolehkah 3 hari, 7 hari atau gimana? Karena yang saya pernah dengar itu tidak ada, itu cuma budaya aja. Jadi ya seperti kemarin kakak saya meninggal, sebenarnya dia kalau dibilang pas-pasan untuk 7 hari, tapi dia paksakan untuk 7 hari, 40 hari. Maka saya bilang ke kakak saya, kalau memang nggak mampu jangan. Tapi dia bilang takut rohnya atau yang meninggal kasihan nunggu di pintu. Itu benar nggak Pak Ustadz? Nah itu nggak, ya kita kan kurang paham agama Pak Ustadz. Makanya saya tanyakan seperti itu. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Terus ada lagi seperti sekarang ini kan medsos nih lebih canggih, baik untuk anak-anak maupun orang tua. Itu jadi mungkin salah apa ya memanfaatkannya. Jadi kalau saya bilang tadi medsos ini jadi bid'ah yang berlebihan atau tidak Pak Ustadz? Karena kalau kita tidak pegang HP seharian aja itu seperti ada yang hilang dari diri kita. Itu bid'ah yang mudarat atau gimana Pak Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Ibu Erika, ini sebenarnya 2 pertanyaan, tapi kalau boleh saya simpulkan sebenarnya saling berhubungan ya, bahwa dakwah yang selama ini berjalan di kalangan salafi itu, kalau boleh saya sebut salafi gitu ya, sebenarnya cukup merasuk gitu ya ke semua kalangan mayoritas, dan sepertinya ada beberapa celah yang memang bisa dimanfaatkan oleh mereka, sehingga dalam strategi dakwahnya itu mereka lebih diterima. Kira-kira begitu ya Bu Erika ya? Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa ada semacam pembaharuan gitu dalam strategi dakwah, sehingga pemahaman aswaja ini bisa lebih diterima secara lebih luas. Mungkin kira-kira seperti itu Ustaz untuk yang pertama. Jadi begini, ini memang metode yang saya lakukan ini sudah lama, sejak tahun 2008. Tapi saya mendalami ini, membangun formulasi metode penjelasan aswaja ini sejak 2005. Cuma baru ketemu hasilnya 2009. Dan kalau cara-cara seperti ini dilakukan di mana-mana, insya Allah mudah menarik mereka kembali. Cuma sosialisasinya kadang-kadang ya repot. Tapi acara di sini sudah bagus. Acara begini ini sudah bagus. Insya Allah sudah mampu kalau sampai tuntas menghadapi orang-orang yang terkontaminasi Wahabi bisa kembali lagi. Dan sudah banyak yang terbukti dengan seperti ini akhirnya sadar itu. Kalau dari sisi jumlah, apakah mereka ini sekarang mayoritas dibanding kita atau enggak Ustaz? Mereka sangat minoritas sekali, sedikit mereka. Cuma berisik gitu tadi ya? Ya karena memang mereka kerjanya itu aja. Kerjanya bikin radio, bikin apa. Ya kadang-kadang orangnya itu juga. Cuma ganti nama, banyak akunnya kadang satu orang itu. Sementara orang-orang kita kan nggak mikir ke sana, nggak berisik, nggak itu. Mereka ya cuma bikin berisik aja. Tapi mereka tetap minoritas. Yang kembali juga sudah banyak ini. Ini yang pertama. Terus tadi ya, kalau ingin belajar Al-Quran tidak ramai-ramai, ngubungi saja DKM masjid. Biasanya DKM itu tahu ustadz-ustadz yang siap yang apa itu. Tapi ini sudah ngomong ramai-ramai ngomongnya ini repot juga. Mau diam-diam juga percuma ya Tad ya? Iya, sudah ketahuan. Mungkin nanti bicara sama DKM mungkin di siapa gitu.
biar lancar. Yang mengenai tahlilan Ustadz, yang 3, 7. Yang tahlilan 7 hari. Yang tahlilan 7 hari itu ada dasarnya. Itu sejak masa sahabat. Disebutkan di dalam kitab Al-Hawiril Fatawi karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengutip asar atau hadis riwayat Imam Ahmad dalam Az-Zuhud, juga Abu Nuaim dalam Hilyah Al-Awliya dari Imam Tawus. Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyud'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji di alam kubur selama 7 hari, diperiksa, ditanya oleh malaikat mungkar nakir 7 hari. Karena ujian alam kubur 7 hari, 7 malam, maka generasi salaf para sahabat menganjurkan sedekah makan untuk mereka selama 7 hari. Asalnya itu. Jadi bukan bid'ah. Ada yang bilang asalnya dari Hindu. Loh, wong di Bali gak ada acara 7 hari. Saya sering undangan ke Bali gak ada katanya. Cuma orang-orang Wahabi bilang ya bukan, dari Mekah itu tradisi itu. Lalu kemudian ada hari ke-20, lalu hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, lalu haul. Yang haul itu juga ada dasarnya. Yang lain-lain itu hari ke-40, hatta Syekh Abdul Aziz bin Bas itu menganjurkan, membenarkan. Kemudian ini kelompok Wahabi ini yang gak suka tahlil, kadang ini, loh ini gara-gara tahlil orang yang keluarganya meninggal kadang sampai ngutang, sampai punya hutang. Loh, hutang ini memang fenomena sosial, bukan cuma karena mati. Anaknya kuliah ngutang, anaknya kawin ngutang, rumahnya belum lunas, motornya ngutang, kan ngutang semua memang. Kenapa yang dipersoalkan tahlil? Ngutang-ngutang yang lain gak dipersoalkan. Dan yang bayar bukan kamu juga, orangnya yang bayar. Kan begitu. Dan berhutang itu kalau niatnya membayar itu dapat pahala. Sunnah punya hutang itu. Karena banyak hadisnya. Jadi di dalam hadis-hadis sahih ya, sabda Rasulullah SAW, maniddana dainan wa nawa wafa'ahu. Siapa yang berhutang satu hutang, dia niat melunasi, maka ditolong oleh Allah. Beberapa orang sahabat, misalnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini orangnya dermawan. Hartanya datang, habis zuhur, uang datang. Belum maghrib sudah habis, disedekahkan. Lalu setelah itu ngutang, dan beliau suka ngutang. Siapa lagi? Abdullah bin Ja'far. Itu kalau gak punya ngutang, nyuruh pembantunya ngutang. Cari hutangan yang banyak. Mengapa? Saya takut gak ditolong oleh Allah. Karena orang punya hutang ditolong. Memang orang punya hutang, Allah janji menolong. Ada beberapa sahabat itu. Kalau gak punya hutang sumpek, suruh cari hutangan. Takut gak ditolong oleh Allah. Artinya hutang itu sunnah. Ini bukan ini bukan untuk ibu-ibu biar nyuruh bapaknya ngutang terus, bukan. Kasihan kalau bapaknya suruh ngutang terus. Artinya ngutang itu bukan perbuatan tercela. Asal ada niat melunasi, oleh Allah itu ditolong untuk melunasi. Karenanya sebagian sahabat itu ngutang. Dulu ada saudara saya, kiai, sering didatangi orang minta tolong didoakan kalau punya hajat. Ada cerita sama saya, itu kiai itu kesini kemarin, tahun kemarin. Anu apa katanya? Minta didoakan, minta solusi pada saya karena dia punya hutang 3 miliar. Apa solusinya? Saya suruh cari hutangan lagi 7 M biar genap 10 katanya. Dan betul saudara, setelah hutangnya 10, akhirnya otaknya ini berjalan bisa lunas. Saya bawa kawan waktu itu, ada murid saya waktu di pondok itu dari Bawean ke rumah. Apa Ustadz, saya minta antar ke saudaranya sampean itu yang
ahli apa namanya ya, spiritual kan, spiritual. Tapi sudah meninggal, sudah tua orangnya. Apa gak ke saya aja? Enggak, saya lebih mantap ke situ. Ya dah, saya antarkan. Dia ini curhat, apa? Saya banyak hutang Kiai. Berapa hutangnya? Sekian. Tambah lagi katanya. Disuruh tambah lagi memang. Tapi jangan hutang yang riba ya, hutang yang enggak riba. Hutang sama kawannya, sama saudaranya yang enggak beranak pinak itu. Kalau riba ya tanpa babak belur berhutang itu. Kalau yang riba. Baik. Ya kan yang hutang yang hidup bukan yang meninggal kan. Dan dia enggak ada urusan, yang hidup yang punya urusan itu. Artinya orang berhutang tuh jangan disalahkan. Jadi maniddana dainan wa nawa wafa'ahu kana fi aunillah. Siapa yang berhutang dan niat melunasi maka dia dalam pertolongan Allah. Makanya sebagian sahabat kalau gak punya hutang cari hutangan, takut gak ditolong oleh Allah. Kita ini perlu mendapat pertolongan Allah, makanya sering-sering cari hutangan itu. Ini ada pertanyaan lagi tadi Tat mengenai cara mengontrol medsos supaya kita tidak terjebak pengaruh buruk dari medsos. Ya, medsos ini ya memang apa namanya ya, fenomena zaman modern. Jadi ya kurangilah medsos itu. Caranya bagaimana? Ya mungkin puasa, mungkin apa. Kalau lapar kan capek membuka medsos itu. Atau cari kegiatan yang lebih positif. Insya Allah ya akan berkurang itu medsos. Terus Oke. ada lagi? Masih ada pertanyaan? Banyak sekali pertanyaan. Banyak nih Tat. Bagaimana Tat Pak? Gak apa-apa, Tat? Disaring aja, di apa? Dikumpulkan. Oke, dua dulu aja, dua dulu. Yang satu di sini. Sebentar. Satu sama sebelah kanan dua sana. Yang ini dulu Pak. Yang jaket coklat tolong di. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu kan tadi tentang bid'ah yang dibagi jadi dua dan segelintir tentang Wahabi itu kan katanya suka membid'ahkan bahkan mengharapkan yang kayak maulid, tahlil dan lain-lain yang ada di Aswaja ya. Nah maksud saya gini Pak Kiai, itu kalau dikaitkan dengan pembahasan di kitab Sulam Taufik yang bab riddah itu yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya gitu. Nah itu berlaku gak Pak Kiai kaidah ini ke mereka itu Pak Kiai? Kaidah yang menghalalkan yang mengharamkan yang halal maksud saya. Ini berlaku ke mereka gak ketika mereka udah memvonis maulid haram, padahal kan di beberapa ininya ulama Aswaja kan maulid boleh, yang istilahnya bid'ah baru ini. Nah kaidah seperti ini bisa berlaku ke orang ini gak Pak Kiai yang memvonis mengharamkan itu Pak Kiai? Itu saja sih Pak Kiai. Satu aja ya. Oke, satu lagi yang pakai kaos hitam. Minta tolong mic-nya. Mas Taufik tolong mic. Kaos hitam. Selamat malam Pak Kiai, mohon izin bertanya nih. Ini mungkin backward ke sesi sebelumnya ya. Saya kurang paham nih, belum paham dengan definisi madhab, kemudian apa sih pentingnya bermadhab. Kan ada yang bilang katanya nanti ketika kita di alam kubur pun ditanya siapa imam kita, kemudian kenapa yang dipilih adalah 4 imam ini, dan mungkin bisa dijelaskan profilnya sedikit secara singkat seperti itu Pak. Dan apakah ada imam-imam lain yang bisa diikuti jika ada seperti itu? Dan kemudian untuk mengenai bid'ah. Banyak sekali itu pertanyaan. Banyak ya sudah nanti terserah Pak Kiai mau jawab yang mana. Dan kemudian mengenai bid'ah, mengenai Wahabi ini, apakah ada action dari pemerintah seperti itu Pak, atau bekerja sama dengan para ulama Aswaja di Indonesia untuk bisa menangkal paham-paham seperti ini, seperti itu. Jadi tidak hanya individu seperti ini. Oke, baik. Dua dulu ya, kita saring dulu, dua dulu. Silakan Ustadz, mengenai yang tadi pertama. Jadi Wahabi itu walaupun mensyirikkan amalan sunnah,
membid'ahkan amalan sunnah, kita tidak mengkafirkan mereka. Mengapa? Karena ada syubhat. Mereka punya pendapat seperti itu karena salah faham. Cuma kesalahannya fatal itu. Jadi gak dikafirkan. Karena mereka ada syubhat. Sesuatu yang bukan dalil dikiranya dalil oleh mereka. Karena syubhat itu. Makanya gak dikafirkan. Ini yang pertama. Yang kedua masalah mazhab. Mazhab itu artinya mazhaba ilaihil imam wakhtarahu minal ahkam. Hukum-hukum yang dipilih oleh seorang imam itu namanya mazhab. Sejak masa sahabat, sejak masa Rasulullah SAW, lalu masa sahabat, dalam masalah-masalah hukum itu banyak perbedaan. Kemudian imam-imam mazhab ini mengambil pendapat-pendapat yang berbeda, lalu terbentuk yang namanya mazhab. Makanya ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Lah bermazhab itu hukumnya bagaimana? Wajib. Mengapa wajib? Karena kita di dalam beragama gak boleh memahami sendiri. Setiap persoalan harus punya guru, gurunya punya guru yang bersambung sampai ke atas. Nah, mazhab ini adalah sistem untuk menjaga hubungan kita dengan guru. Makanya kita bermazhab. Nah, kita di Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i? Ya karena ulama-ulama yang menyebarkan Islam, ulama Syafi'iyah memang dari dulu. Makanya kita mazhab Syafi'i. Terus apa lagi? Pentingnya bermazhab. Ya tadi itu kan penting memang. Terus apakah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi fenomena Wahabi ini? Sampai sekarang dulu, ketika Kiai Ma'ruf Amin itu masih belum wapres ya, tahun 2015. Beliau jadi ketua umum MUI. Saya ketemu beliau, Kiai, kenapa Wahabi gak dilarang? Pelan-pelan, di MUI banyak juga Wahabinya katanya. Tapi kan sudah dimulai dari Aceh. MUI Aceh itu mengeluarkan fatwa ciri-ciri aliran sesat. Dan ciri-ciri ini ngena semua sama Wahabi. Udah pelan-pelan katanya. Lalu lama-lama beliau jadi wapres. Setelah itu hilang. Ya mungkin ya karena apa namanya kurang. Karena beliau sudah sepuh ya. Jadi makanya perlu yang muda memang kadang-kadang. Saya tidak tahu yang muda siapa itu kira-kira itu. Oke, baik. Dari akhwat, dari ibu-ibu ada lagi pertanyaan? 2 orang lagi, gantian. Masih ada? Gak ada? Gak ada ya? Kalau gak ada kita lempar lagi ke Ikhwan. Tadi yang di bagian belakang ada beberapa orang, silakan. Ini satu, Mas Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin tanya Pak Kiai, bagaimana sikap ahlu sunnah memahami ayat-ayat mutasyabihat dan apakah benar ada yang mengklaim katanya para sahabat itu tidak mentakwil? Ya cukup. Oke, Ya. baik. Mengenai ayat mutasyabihat ya. Satu orang lagi di belakang. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai Muhammad Idris Romli bertanya. Kami yang tumbuh besar dalam tanda kutip Islam KTP ya Ustaz ya. Jadi kita mengenal Islam itu karena di jalan, bukan seperti sebagaimana Ustadz menerima pendidikan di Umul Syari dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, jamiah mungkin sampai S1 dan S3-nya semua ulumul syar'i. Sementara kita dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi mengecam pendidikan umum. Sehingga otomatis pemahaman kita ketika mengenal Islam dengan cara mencari sendiri
itu yang kita kenal cuma sebuah organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Nah, uniknya saya tumbuh di Jakarta Timur, Ustadz. Itu sebelah timur rumah kami, Masjid Jami At-Taqwa dengan Ustadz Idrus, Muhammad Idrus, asli Betawi, tata caranya NU. Ditengarai dengan adanya tahlil, kunut, dan sholat tarawih 23 rakaat. Di sebelah barat rumah kami ada lagi Masjid Ad-Da'wah. Imam besarnya adalah Ustadz Allahumma sholli Muhammad, Ustadz saya lupa nanti saya. Dia dosen di salah satu universitas swasta Muhammadiyah di Cempaka Putih. Tata caranya dengan Muhammadiyah. Nah, sehingga besar saya di sana, ketika sholat Jumat itu pasti sholatnya ayat surat 87, 88, Al-Ala dan Al-Ghasyiyah. Sehingga karena setiap pekan itu yang dilantunkan, saya hafal tanpa saya berusaha menghafal, karena mendengar saya setiap Jumatan di situ. Nah, bagaimana kemudian kita mengenal sekarang dengan tadi Salafi, kemudian Wahabi, kemudian apa tadi? Satu lagi? Syiah gitu Ustaz ya. Sementara kami tumbuhnya cuma mengetahui dua organisasi besar itu, dan kami mengikuti tata cara Ustadz yang saat kecil kami dibimbing. Kebenaran kakak saya aktivis HMI, temannya yang bisa ngajar ngaji, ditarik ke rumah untuk ngajar ngaji. Nah, setelah SMA, mulailah saya bergaul dengan orang-orang PII, orang HMI gitu. Sehingga doktrinnya lebih kepada masalah organisasi ketimbang masalah keilmuan. Nah, bagaimana kemudian ketika itu semua kita kemudian belajar otodidak, beribadah, apakah kemudian agama, tata cara ibadah selama ini yang entah saya ini disebut Hanafi, Hambali, karena ketika haji tadi saya bilang kita bersentuhan ya nggak merasa batal gitu kan, tapi kalau di sini kita merasa batal ketika bersentuhan dengan perempuan. Demikian juga seperti itu Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pertama, bagaimana nilai ibadah kami yang latar belakangnya Islam KTP, kemudian belajar tengah jalan, dan mengenal Islam secara tadi yang gambarannya. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian melekat pada diri saya, mazhab apa nih? Saya bermazhab kepada mazhab Syafi'i kah, Hambali kah, Maliki, ataukah yang lain? Nah, sekarang kemudian muncul yang tadi semakin tidak apa ya. Demikian Ustaz, semasa saya pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Terakhir dari saya Ustaz. Oh ya, satu lagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya juga mungkin ada sedikit latar belakang sama dengan beliau. Bapak saya, kakek saya, dan saudara-saudara itu hampir semuanya dari emang sebagian besar dari NU, keluarga NU Ustaz, ya, dengan kunut dan sebagainya. Tapi Pak D saya juga ada yang dari Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah kami, sebenarnya saya dari Jogja, mungkin 23 tahun yang lalu datang ke Jakarta, ke Bekasi. Jadi alhamdulillah saya hidup di dunia yang bisa mentolerir gitu. Saya kunut bisa, tapi kalau tahlilan bisa, tadi kebetulan juga ada tahlilan. Kemudian pola-pola berpikir Muhammadiyah saya juga paham, kebetulan memang tadi Pak D saya juga ada di Muhammadiyah dan sebagainya gitu ya. Nah, tadi dari Ustadz sampaikan tadi bahwa yang mungkin bisa dibilang Wahabi dan sebagainya itu sebenarnya bukan masuk kategori yang dikafirkan begitu ya. Nah, tapi di sisi lain saya juga agak ada pertanyaan, kok ada tadi dari MUI yang menyatakan mereka ada ciri-ciri yang masuk ke golongan sesat. Nah, ini kadang ada di beberapa posisi saya agak bingung gitu Ustaz. Mungkin bukan bingung, sekedar pertanyaan, sebenarnya mereka itu kan nggak masuk dalam golongan kafir kalau tadi sampaikan oleh Ustaz ya, tapi di sisi lain kok ada juga sampai dimasukkan ciri-ciri yang aliran sesat. Nah, itu mohon mungkin lebih klarifikasi di situ. Terima kasih sebelumnya Pak Kiai. Baik, terima kasih.
Yang pertama mengenai ayat-ayat mutasyabihat, Ustaz. Masalah ayat-ayat mutasyabihat itu kalau tidak tafwid ya takwil. Takwil itu dari siapa? Dari sahabat juga awalnya. Coba kamu lihat di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Hampir semua ayat-ayat mutasyabihat itu ada riwayat takwilnya dari Ibnu Abbas dan murid-muridnya. Ada semua. Ini contoh ya, coba saya ini tidak apalah biar telat pulangnya. Masalah takwil dari kalangan para takwil ulama salaf terhadap nusus mutasyabihat. Tsumma stawa ilas sama. Istawa ilas sama ala wartafa'ah ay ulu wa mulkin wa sultan wa azamah. Istawa di sini ditakwil dengan tinggi dalam arti memiliki, menguasai dan mengendalikan. Ini siapa yang berkata? Abul Aliyah Mujahid Al-Farahidi. Abul Aliyah dan Mujahid ini kan muridnya Ibnu Abbas. Ini dari salaf, ini Hasan Basri, ini siapa? Kemudian yang dari sahabat banyak juga. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Dalam gambaran kita wajah ini kan kayak wajah manusia. Berarti wajah Allah ada di barat, di timur, kan begitu. Apa bulat wajah Allah? Ternyata ditakwil qiblatullah. Maksudnya kiblat ketika kita menghadap pada Allah, bukan wajah Allah. Qala Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas yang mentakwil. Hampir semua persoalan riwayatnya dari sahabat dan murid-muridnya. Cuma Wahabi gak tahu karena mereka gak baca tafsir itu. Kalau anak-anak pondok yang biasa belajar tafsir itu ngerti seperti itu, gak mudah terpengaruh. Ini masalah yang pertama. Terus yang kedua, mengenai kebanyakan dari kita yang dari kecil sampai besar itu sudah hidup di lingkungan NU, Muhammadiyah gitu ya, sehingga masih bertanya-tanya sebenarnya yang diikuti ini mazhab apa, dan bukan dari latar belakang pendidikan yang Islam. Secara lingkungan masyarakat Indonesia itu rata-rata mazhabnya Imam Syafi'i. Cuma kadang-kadang ada campuran dari mazhab lain. Kalau Muhammadiyah ini kadang condong ke Hambali. Apakah ibadahnya sah? Ibadahnya sah. Orang awam itu dalam beribadah asalkan cocok dengan pendapat salah satu ulama itu disahkan. Itu orang awam. Kalau sudah belajar harus menyesuaikan diri. Jadi gak apa-apa, tinggal ya pengembangan diri aja. Masalah itu ibadahnya tetap sah. Terus sudah terjawab ya Pak ya. Terus tadi penanya yang ketiga ini ya, pertanyaannya kayaknya mirip-mirip tadi ya. Apakah kan tadi dikatakan bahwa Wahabi tidak kafir tapi sesat dan menyesatkan. Itu maksudnya bagaimana? Orang salah di dalam beragama ada kalanya cuma maksiat. Ada lebih parah, sesat dan menyesatkan, bahaya, maksiatnya maksiat besar. Ada lebih parah lagi sampai kafir. Artinya sesat dan menyesatkan ini sudah bisa lebih dekat pada kafir. Tapi gak kafir. Ya cuma sesat dan menyesatkan. Mengapa dikatakan sesat? Karena berlawanan, pandangan-pandangannya berlawanan dengan dalil-dalil qat'i. Makanya dikatakan sesat dan menyesatkan. Jadi begitu. Tapi gak kafir. Baik, cukup jelas ya Pak ya. Satu lagi dari Pak Nuk, silakan Pak. Terakhir.
Terakhir ya, Tat? Ya, terakhir. Karena ibu-ibu udah banyak yang pulang di atas. Ya. Harap maklum ya, bapak-bapak, ini terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai untuk paparan dan pemahaman akidah untuk aswaja ini. Pertanyaan saya itu ada dua. Satu, mungkin mulai tadi siang sampai sore kita diberikan pemahaman aswaja dan wahabi salafi. Yang perlu mungkin diantara dari para jamaah ini ada pengurus masjid tidak di sini aja, tapi di Bekasi dan sekitarnya. Yang mungkin diantara dari para masjid itu adalah ada jamaah yang wahabi salaf. Pertanyaannya, bagaimana cara menghalau mereka masuk di dalam pengurusan secara struktural. Yang kedua, sesuai dengan arahan tadi kan ada tingkatan dari levelnya, ada biasa-biasa saja, menengah dan tinggi. Kita mengharapkan akan merangkul mereka dari sisi yang paling bawah. Bagaimana cara merangkulnya supaya mereka kembali ke aswaja tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kiai. Kalau itu ya, gimana cara menghalangi orang-orang di luar Ahlus Sunnah jadi pengurus masjid? Itu kan tergantung kebijakan yang ada di situ. Ya mungkin diupayakan lah, gimana? Jangan dipilih. Itu caranya, jangan dimasukkan. Jangan dipilih, jangan dimasukkan, selesai sebenarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, level-level bawah ini agar sadar bagaimana. Ya harus memperbanyak kajian-kajian keilmuan. Kalau dengan kajian-kajian seperti ini itu kan bisa cuci otak itu. Kalau cuma tabligh akbar lalu ceramah umum 1 jam, 1,5 jam selesai ya selesai. Apalagi ceramahnya lucu-lucu. Yang diingat itu yang lucu aja. Jadi memang harus pendekatan keilmuan. Ilmu itu harus disampaikan secara utuh dan mudah difahami. Insya Allah bisa sadar. Dan cara seperti ini sudah banyak kita lakukan di mana-mana. Amin. Amin ini sekarang jadi fitnah. Kemarin ini saya dengar dari kawan ya. Sampai ada pengurus NU nggak suka sama amin. Akhirnya apa? Jangan bilang amin, bilang apa? Qabul. Suruh bilang begitu katanya. Iya, tapi amin dulu baru qabul gitu. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi beberapa pelajaran yang sangat penting untuk kita fahami, sangat penting untuk kita cermati sehingga kita terhindar dari sifat-sifat virus-virus salafi wahabi. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan share dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.